cara melatih merpati tembak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara melatih merpati tembak keras. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara melatih merpati tembak keras, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja gimana sih cara melatih merpati tembak keras. Jadi untuk melatih merpati yang tembak keras, ini teman-teman harus ketahui dulu, merpatinya itu harus memiliki kualitas tembaknya keras. Jadi nggak bisa kalau merpati kita karakternya tidak memiliki tembak keras atau tembak jedor, terus segimanapun kita melatihnya ya tetap segitu saja. Cuman di video kali ini saya akan membagikan tips memang benar-benar merpati tersebut memiliki tembak keras. Jadi gini teman-teman, setelah saya amati, saya pelajari, saya sharing dengan senior, khususnya senior yang ada di kota Cirebon, itu saya sering suka sharing-sharing, menanyakan gimana perawatan, pelatihan tentang seluk-beluk merpati balap. Terus juga saya mengamati di lapangan, saya perhatikan semua penghobi yang ada di lapangan. Jadi merpati-merpati ini tipikalnya, karakternya itu berbeda-beda. Ada beberapa merpati walaupun satu tim atau satu kelompok itu kebanyakan merpatinya ada yang tembaknya keras, ada yang tidak. Nah, saya perhatikan di situ untuk pelatihannya. Jadi untuk pelatihannya itu berbeda teman-teman, ternyata ada perbedaan. Nah, karena saya penasaran, saya langsung saja tanyakan ke salah satu tim atau beberapa tim yang menurut saya itu beliau itu senior. Jadi saya tanyakan sedetail mungkin. Nah, selain dari saya pengamatan pribadi saya, sharing pribadi saya dengan senior, saya juga melakukannya. Jadi saya mempraktekannya. Nah, di sini saya akan membagikan tipsnya, caranya buat teman-teman. Nah, jikalau dalam penyampaian ini ada yang kurang, silahkan teman-teman tambahkan. Jikalau ada senior pun yang lebih berpengalaman, monggo ditambahkan biar buat masukan yang lain juga. Jadi untuk melatih merpati tembak keras, itu yang pertama itu ketika kita baru pertama kali menjodohkan merpatinya, biasanya itu giringnya kurang maksimal. Nah, disarankan kalau saya pribadi itu tidak membawanya ke lapangan dulu. Jadi saya melatihnya itu di dekat-dekat kandang dulu teman-teman. Jadi di sekitar sini. Nah, biasanya pun merpati dia nggak mau terbang. Nah, itu kita nggak usah khawatir atau nggak usah takut merpatinya itu telat dilatih. Jadi ada beberapa merpati itu yang demikian, jadi belum bisa dibawa ke lapangan. Kenapa? Karena giringnya belum maksimal, giringnya juga belum bagus, giringnya juga belum keras. Biasanya merpati yang baru dijodohkan ya itu dinamakan dari penjodohan terus giring itu namanya giring pertama, atau bisa dibilang itu giringnya belum mengetahui telur atau belum mengerami telur, baik merpati jantan ataupun merpati betina. Cuman biasanya di sini para penghobi atau para senior itu memasangkan merpati pijikan itu dengan betinaan yang dewasa. Tujuannya kenapa? Agar tidak saling belajar. Jadi yang betina ini sudah memiliki pengalaman atau sudah berpengalaman. Nah, kalau untuk merpati yang pijikannya, pijikan jantan ini otomatis kan belum berpengalaman. Jadi biasanya itu untuk giringnya masih jelek, giringnya kurang bagus. Jadi saya sarankan itu jangan dibawa dulu ke lapangan.
Cuman ada beberapa merpati yang walaupun baru dijodohkan, baru giringan pertama itu bisa dibawa ke lapangan. Cuman kalau kebanyakan dari para senior itu menyarankan untuk giringan pertama ini ketika merpatinya belum mengerami telur, mengerami teluran pertama, diusahakan untuk melatihnya di kandang dulu, teman-teman. Bisa di lingkungan kandang. Nah, terus juga itu teman-teman nggak usah terburu-buru untuk menerbangkan, karena tujuannya kenapa nih? Tujuannya di latihan pertama ini kita itu memfokuskan merpati jantan ke betina, karena merpati yang baru giring itu biasanya kurang fokus ke betinanya. Semua itu hampir semua, tetapi ada juga beberapa merpati yang sudah pandai, sudah pintar, walaupun belum mengerami telur, tapi merpatinya itu sudah mampu giringnya itu sudah bagus. Tapi saya sarankan untuk fokus ke betina. Jadi untuk pelatihan yang pertama itu fokus dulu ke betina. Jadi bisa teman-teman lakukan naik turun atau diterbangkan itu maksimal paling jauh itu 2 meter. Nah, biasanya saya lakukan seperti itu, 2 meter. Kadang 2 meter juga merpatinya seolah-olah tidak melihat betinanya. Itu wajar dan normal. Jadi untuk pelatihan yang pertama kita targetkan itu untuk fokus ke betina sampai merpatinya itu bertelur. Nah, terus gimana nih setelah bertelur, mengerami telur, lanjut ke giringan kedua, teman-teman. Nah, giringan kedua itu biasanya kalau saya pribadi, terus juga saya dapat masukan sharing dengan para senior itu menargetkan merpatinya, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi menargetkan merpatinya itu di giringan yang kedua ini saya targetkan untuk jarak mentok itu sampai 20 meter atau bisa ditambahlah 25-an atau 30 tergantung dari merpatinya. Jadi di giringan kedua hari pertama itu saya latih dekat dulu, terus fokus. Nah, biasanya saya melakukan itu 5 sampai 6 kali terbangan. Kalau merpatinya fisiknya bagus, biasanya bisa boleh lebih sampai 8. Nah, itu saya diberi jeda, teman-teman. Ada waktu istirahat. Nah, untuk pengistirahatkan merpati tersebut kita lihat dari kondisi merpatinya. Nah, biasanya saya memberikan jeda waktu itu untuk istirahat setelah merpati diterbangkan. Itu biasanya saya melakukannya itu 20 menit. Nah, paling gampangnya ini ada salah satu senior nih. Misalkan jadi untuk kalau kita di lapangan atau dimanapun nggak bawa jam. Itu biasanya ada salah satu senior saya itu menyarankan di rokok, teman-teman. Jadi beliau itu patokannya di rokok. Ketika merpatinya istirahat, terus suruh parunya menutup, terus diberi minum, istirahat. Nah, beliau ini merokok, teman-teman. Jadi patokannya ketika rokok ini habis, beliau ini melatih kembali. Atau bisa dibilang itu season kedua. Rokok habis, pelatihnya nih terus minum, terus dilanjut lagi. Tapi itu semua tergantung dari kebiasaan teman-teman. Nah, dilanjut itu biasanya ditarget saja, teman-teman. Biasanya 5 lah. 5 meter udah cukup. Jadi kan dalam satu giringan itu biasanya kita bisa melatihnya sampai 4 hari. Apalagi kalau merpati betinanya itu rutin bertelur. Jadi sampai 4 hari. Nah, di hari pertama kita targetkan untuk 5 meter. Nah, di hari kedua kita targetkan untuk 10 meter. Di hari ketiga kita targetkan untuk 15 meter. Nah, di hari keempat kita targetkan untuk ke 20 meter. Jadi setiap hari itu nambah 5 meter, teman-teman. Nah, ingat, untuk hari pertama jika sudah mencapai target itu jangan langsung kita targetkan langsung 5 meter, teman-teman. Tapi 1 meter dulu. 1 meter terbangan pertama, terus lanjut terbangan kedua kita tambah sedikit sampai ke 5 meter. Setelah sampai ke tahap 5 meter yang kita targetkan, nah, barulah di situ kita terbangkan sebanyak 3 atau sampai 5 kali terbangan. Terus setelah itu istirahat. Nah, di season kedua lanjut lagi langsung jarak yang 5 meter. Nah, berikutnya untuk hari yang keduanya nih masih di giringan kedua. Di hari kedua masih giringan kedua. Ini jangan langsung kita targetkan ke 10. Jadi tetap bertahap. Nah, untuk terbangan pertama 1 meter sampai menuju ke 10 meter. Jadi awal kali datang sumama di lapangan, nah kita deket dulu ya, bisa dibilang itu pemanasan, pembukaan urat. Nah, setelah itu baru tambah sampai ke season kedua, barulah teman-teman menargetkan ke jarak 10 meter.
Jadi setelah udah nyampe 10 meter, teman-teman itu bisa melakukan sebanyak 6 sampai 7 atau sampai 8 kali terbangan, tergantung dari kondisi merpatinya. Apakah merpatinya itu masih terlihat ngotot dan tembaknya atau syuting ke betinanya itu masih keras? Nah, bisa ditambah lagi, terbangannya ditambah lagi. Nah, terus hari berikutnya juga sama, teman-teman. Jadi hari berikutnya kan terakhir kemarinnya kan jarak 10 meter. Nah, hari berikutnya itu target 15 meter. Namun jangan langsung 15 meter, tapi di hari Kamis dulu. Jadi 5 meter, 2 kali terbangan, terus ke 10 meter, 2 kali terbangan. Nah, baru ke target berikutnya, itu 15 meter di hari biasanya hari Sabtu. 15 meter. Nah, setelah sudah fokus, perhatikan juga nih merpati piyik kalian itu, perhatikan apakah masih ngotot dan tembaknya tetap keras. Jika keras, udah di situ, jangan ditambah jarak lagi. Terbangkan sebanyak 7 sampai 8 kalau merpatinya kuat, sampai 8. Cuman di sini ketika merpati kalian itu sudah benar-benar kekuatan terbangnya sudah nggak ngotot lagi, terus syuting ke betinanya sudah nggak keras lagi, hentikan pelatihan. Hentikan pelatihan itu dalam artian merpatinya itu kalian istirahatkan dulu. Nah, teman-teman bisa istirahat juga. Nah, terus di hari yang keempat, ini biasanya mau habis nih. Ini usahakan merpati betinaannya itu rutin bertelur. Nah, biasanya di hari Minggu atau hari keempat, di giringan kedua ini merpatinya itu bener-bener giringnya sangat keras, teman-teman. Itu biasanya di puncak ini biasanya, apalagi kalau merpatinya itu si betinanya itu sedang mengandung. Nah, biasanya ini berlipat-lipat tingkat giringnya itu, semakin bagus, semakin kencang. Nah, di hari Minggu itu kan target kan 20 meter, teman-teman. Nah, ingat, sebelum kita melangkah melatih ke 20 meter, nah, teman-teman ini warning up dulu. Jadi di yang hari pertama itu lakukan dulu di jarak 5 meter, di jarak 10 meter, di jarak 15 meter, baru menuju target, yaitu 20 meter. Jadi jangan langsung kita targetkan langsung jauh, jangan, teman-teman. Karena ini merpati pijikan, teman-teman. Biasanya merpati pijikan itu cenderung dia masih labil. Jadi walaupun terlihat giringnya keras, cuman dia untuk kefokusannya, untuk mengenali lingkungan sekitar itu biasanya kurang. Jadi dia masih terfokuskan dengan hal-hal yang lain. Jadi jangan salah, teman-teman. Kelihatannya merpati yang pijikan, untuk pijikan yang giringnya keras, ketika teman-teman langsung menjauhkan itu biasanya di luar kontrol, di luar dugaan juga. Biasanya terjadi muter, padahal itu terlihat. Tapi seolah-olah merpati itu tidak terlihat. Itu kenapa? Karena merpati membutuhkan pelatihan awal atau pelatihan pelan-pelan, secara pelan-pelan. Nanti kalau sudah mencapai target, lah barulah teman-teman bisa langsung menjauhkan, itu bisa. Nah, biasanya saya juga melakukan 1 kali istirahat di hari pertama sampai hari keempat, di giliran kedua sama. Jadi cukup 2 season atau 2 kali terbangan. 2 kali terbangan itu dalam 1 season itu saya biasanya kalau pijikan biasanya 3, teman-teman. Paling banyak itu 5 kali terbangan. Dilihat juga dari kondisi merpatinya. Nah, setelah udah nyampe, nah biasanya itu hari Minggu sore atau Senin sore itu biasanya si merpati betinaannya itu bertelur. Nah, bertelur ini gunakanlah untuk istirahat si merpatinya. Jadi jangan selamanya itu merpati kita latih, apalagi ini melatih merpati yang benar-benar tembaknya keras. Jadi ini sangat rawan sekali. Nah, dalam 4 hari ini perhatikan, jika merpatinya itu dalam jarak yang kita tentukan, terus merpatinya landing ke betinanya kurang bagus, syutingnya kurang keras, jangan ditambah jarak dulu. Tetapi ini kita targetkan. Tetapi nggak semua merpati bisa kita targetkan, teman-teman. Kita harus lihat dulu kondisi merpatinya seperti apa dan bagaimana kualitasnya, untuk ketangkasan daya fisiknya itu bagaimana, karena setiap merpati berbeda-beda. Nah, di samping itu pun kita harus merawatnya. Kita harus memberikan jamu-jamuan, suplemen, vitamin, agar merpati ini bisa menunjang, agar merpati ini yang mau kita jadikan atlet
sprint yang kencang, ngotot, dan tembak keras ini benar-benar kinerjanya itu maksimal. Nah, itulah cara saya untuk melatih merpati tembak keras. Nah, untuk giringan berikutnya teman-teman sama. Tinggal posisinya itu biasanya nambah dan ditambah. Nah, ini 20, nanti tambah lagi giringan depannya itu berarti kan 40 meter jaraknya. Nah, dibagi itu dalam 4 hari, 40 meter itu dibagi menjadi 4 hari. Nah, terserah teman-teman itu baginya sesuai kemampuan dari merpatinya. Karena di sini merpati itu berbeda-beda. Jadi ini jangan dibuat patokan teman-teman. Ini hanya ilustrasi atau gambaran saja. Cuman prakteknya kita lakukan itu kita lihat kondisi merpatinya. Jadi merpatinya itu apakah mampu atau tidak. Namun di dalam pelatihan ini teman-teman yang saya dapat itu ketika saya melatih si Raja Pukul terus merpati yang lainnya, kebanyakan merpatinya itu tenaganya lama teman-teman. Jadi tenaga itu apa sih Bang? Tenaga itu jadi dimana merpati ketika kita terbangkan di jarak tertentu, harusnya kalau merpati yang memiliki tenaga dan power yang stabil dan sudah bertenaga, itu biasanya untuk kecepatan, untuk landing ke betinanya itu selalu stabil. Namun ketika merpati kalian atau merpati saya ini belum memiliki tenaga, itu biasanya terbangan pertama ngotot, terus tembak keras, terbangan kedua sama. Nah, di terbangan ketiga agak berbeda, agak pelan sedikit. Nah, itu yang ciri-ciri merpati yang belum mendapatkan tenaga. Itu yang menjadi kelemahan cara melatih merpati seperti ini tuh, lemahnya di situ. Jadi lama sekali untuk mendapatkan tenaga. Cuman jangan khawatir teman-teman. Kalau teman-teman mau merpatinya cepat mendapatkan tenaga setelah teman-teman target, biasanya itu sampai 8 giringan. Terus setelah 8 giringan teman-teman bisa memperbanyak terbangan di jarak jauh atau di jarak 1000 meter atau 1 kilometer. Nah, diperbanyak itu untuk terbangan jauhnya. Nah, insya Allah dengan memperbanyak penerbangan jauh, itu merpatinya akan mendapatkan tenaga. Nah, keuntungan dari melatih cara seperti ini itu yang saya alami untuk Raja Pukul. Itu sprint dan masuknya ke betinanya itu kayak gitu-gitu terus teman-teman. Jadi ini udah berapa tahun, ada hampir 2 tahun teman-teman. Jadi seperti merpati muda terus. Nah, biasanya kalau ada merpati yang sudah lama, yang sudah kelatih di orang terus dibawa pindah kandang di saya, dengan mungkin saya nggak tahu cara melatihnya itu berbeda teman-teman, dengan kayak nggak sama kayak si Raja Pukul. Nah, kalau Raja Pukul sampai saat ini pun untuk sprintnya, untuk landing ke betinanya ya segitu-gitu aja, jadi nggak ada perubahan. Jadi apa namanya, untuk sprint dan tembaknya itu stabil teman-teman sampai hampir 2 tahun ini untuk si Raja Pukul. Namun kalau nggak memakai cara ini, itu biasanya dikala merpati itu istirahat, apalagi istirahatnya panjang seperti meloloh, memiliki anak, atau kita ternak, itu biasanya ada perubahan. Jadi sprintnya udah nggak kelihatan lagi. Jadi sprintnya itu nggak ngotot lagi. Saya udah buktikan sendiri, saya udah praktekkan itu di Raja Pukul. Sampai saat ini pun sprintnya untuk di kandang ini nggak ada yang ngalahin teman-teman. Untuk di lingkungan kandang saya itu nggak ada yang ngalahin sprint si Raja Pukul. Karena saya menerapkan dari awal itu pelatihan seperti itu. Jadi alhasil awet teman-teman, untuk sprint sama tembaknya itu selalu stabil. Udah hampir 2 tahun teman-teman. Nah, berbeda dengan merpati yang saya dapat beli yang sudah terlatih, bahkan sudah mentok, udah siap lomba. Bahkan ada merpati yang saya beli itu yang sudah juara. Itu untuk sprintnya kayaknya nggak ada teman-teman. Kalau diterbangkan pun teman-teman kalau lihat itu nggak bakalan percaya bahwa merpati tersebut itu sudah pernah juara. Sedangkan untuk Raja Pukul itu stabil teman-teman, untuk sprintnya, ngototnya kayak merpati muda yang belum terbang jauh. Padahal itu merpatinya sudah terbang jauh untuk si Raja Pukul. Nah, ini juga jangan dijadikan patokan, silakan teman-teman tambahkan nih. Apalagi kalau ada senior ya, mohon tambahkan buat masukan saya juga, buat masukan yang lain biar nambah wawasan juga. Jadi demikian teman-teman untuk cara melatih merpati tembak keras. Agar hasilnya baik, kita lihat kondisi merpatinya. Jadi ini hanya sebagian ilustrasi teman-teman yang
mau mempraktekkan atau mau memperagakan cara ini, teman-teman harus lihat kondisi merpatinya. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja cara melatih merpati tembak jedor atau cara melatih merpati tembak keras. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.